dari dikotomi kendali menjadi trikotomi kendali. Sebagian dari kamu mungkin saat ini merasa tidak nyaman dengan pembagian kategori menjadi dua, seperti contoh sebelumnya. Oke lah, kalau mengenai cuaca hari ini, atau saya akan duduk di sebelah siapa saat di kereta, hal-hal tersebut benar-benar di luar kendali kita. Namun, ikut memasukkan prestasi sekolah, pekerjaan, prestasi perlombaan, sampai relationship ke dalam kategori yang sama, sepertinya tidak memotivasi kita untuk berupaya dan bekerja keras. Tentunya realitas hidup tidak sesederhana pembagian dua kategori ini. William Irvin di dalam bukunya A Guide to Good Life, The Ancient Art of Stoic Joy menawarkan solusi untuk keresahan di atas dengan konsep trikotomi kendali. Trikotomi kendali terdiri dari hal-hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya, seperti opini, persepsi, dan pertimbangan kita sendiri. Hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti cuaca, opini, dan tindakan orang lain. Hal-hal yang sebagian kita kendalikan. Irvin mengusulkan bahwa sekolah, pekerjaan, perlombaan, hubungan dengan pasangan bisa dimasukkan ke dalam kategori ketiga, sebagian dalam kendali. Bagaimana cara penerapan kategori yang ketiga ini di dalam hidup sehari-hari? Dengan memisahkan tujuan di dalam diri, internal goal, dari hasil eksternal. Contoh penerapan poin ketiga adalah sebagai berikut. Kamu menghadapi sidang skripsi. Kita tahu bahwa hasil dari sidang skripsi tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori di bawah kendali kita, karena banyak faktor tak terduga di luar kendali kita, seperti mood dosen penguji hari itu, apakah laptop kita akan berfungsi atau tidak, dan lainnya. Akan tetapi, tentunya ada bagian dari pengerjaan skripsi yang masih berada di bawah kendali kita. Misalnya, persiapan kita dalam memahami topik, presentasi yang kita siapkan, istirahat fisik yang cukup, dan lain-lain. Maka, Irvin menganjurkan kita untuk memisahkan hasil dari tujuan internal yang sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Dalam contoh sidang skripsi tadi, internal goal adalah belajar yang rajin, benar-benar memahami materi skripsi, latihan presentasi berulang-ulang, sampai presentasi PowerPoint yang dibuat cantik dan profesional. Sepanjang kita sudah berupaya maksimal di hal-hal ini, kita sudah melakukan hal yang bisa dilakukan di dalam kendali kita. Nilai skripsi kita adalah outcome yang berada di luar kendali. Menjadi stres dan khawatir mengenai hasilnya adalah yang irasional. Contoh lainnya lagi misalnya dalam berbisnis. Bisnis masuk ke dalam kategori sebagian berada di bawah kendali kita. Maka, kita bisa memisahkan antara internal goal dan outcome. Internal goal misalnya adalah tekad dan upaya kita memberikan produk atau jasa terbaik, melakukan promosi terbaik, menetapkan harga yang kompetitif, menyediakan layanan konsumen yang andal, dan lain-lain. Jika kita telah mengerahkan upaya dengan sebaik-baiknya di dalam hal-hal yang bisa kita kendalikan, itu sudah cukup. Kita bisa merasakan kepuasan, bahkan kebahagiaan, karena sudah mencapai tujuan internal yang kita tetapkan sebelumnya. Selanjutnya, apakah bisnis akan sukses atau tidak akan tergantung pada banyak faktor luar, seperti persaingan atau aturan pemerintah. Oleh karena itu, kita harus bisa menerima apapun hasilnya.
Baik bisnis sukses maupun gagal, kita masih bisa belajar darinya untuk memperbaiki hal-hal yang bisa dikendalikan. Dalam kategori sebagian di bawah kendali ini, semakin baik kita mengerjakan internal goal, seharusnya semakin besar peluang kita mendapatkan hasil atau outcome yang memang kita impikan. Biasanya kerja keras, belajar sungguh-sungguh, berlatih dengan tekun, menyayangi dan mencintai pasangan sepenuh hati, menjalankan usaha dengan rajin dan keras, akan mendekatkan seseorang pada hal yang ingin dicapai. Lalu, dengan menyadari sepenuhnya bahwa outcome terakhir berada di luar kendali kita, maka saat mengalami gagal, kita tidak perlu meratapi 7 tahun lamanya, karena kita tahu sudah berbuat yang terbaik. Berikut adalah contoh-contoh trikotomi kendali dalam bentuk tabel. Contoh hal-hal yang sebagian di bawah kendali kita. Perjalanan karir. Internal goal atau target internal yang layak menjadi perhatian kita. Bekerja sebaik-baiknya, menunjukkan kompetensi kepada atasan atau kolega, menjalin kerjasama yang baik dengan kolega. Hasil atau outcome tidak layak menjadi sumber kekhawatiran dan emosi kita. Penilaian atasan atau subjektivitas dia, keputusan pengangkatan jabatan, gosip atau politik kolega. Contoh hal yang sebagian di bawah kendali kita. Perlombaan olahraga atau kompetisi. Internal goal atau target internal layak menjadi perhatian kita. Berlatih dengan keras, nutrisi yang baik, mempersiapkan kesehatan untuk perlombaan. Hasil atau outcome tidak layak menjadi sumber kekhawatiran atau emosi kita. Performa lawan bisa lebih baik atau lebih buruk. Kondisi lapangan saat bertanding. Hal-hal lain seperti gangguan teknis, konsentrasi juri, dan lain-lain. Sakit yang menyerang kita secara mendadak. Contoh hal-hal yang sebagian di bawah kendali kita, kesehatan, internal goal atau target internal yang layak menjadi perhatian kita, olahraga yang cukup, tidur yang cukup, nutrisi yang cukup. Hasil atau outcome tidak layak menjadi sumber kekhawatiran dan emosi kita. Sehat senantiasa, kecelakaan, infeksi penyakit, salah diagnosis dokter atau malpraktik. Contoh hal-hal yang sebagian di bawah kendali kita, hubungan asmara atau pernikahan. Internal goal atau target yang layak menjadi perhatian kita, perhatian yang cukup, kasih sayang dari kita, kesetiaan diri sendiri. Hasil atau outcome yang tidak layak menjadi sumber kekhawatiran dan emosi kita, perasaan pasangan, kesetiaan pasangan. Contoh hal-hal yang sebagian di bawah kendali kita, berbisnis. Internal goal atau target internal yang layak menjadi perhatian kita, profesional, tidak menipu pelanggan, memberi layanan terbaik bagi pelanggan, menjual barang dan jasa dengan kualitas yang baik, melakukan administrasi dan keuangan yang baik, menaati aturan dan membayar pajak, dan lain-lain. Hasil atau outcome yang tidak layak menjadi sumber kekhawatiran dan emosi kita. Ada pelanggan yang membeli dari kita, kesetiaan pelanggan, kepuasan pelanggan, perubahan aturan pemerintah, bisa menggantung, bisa merugikan. Inilah mengapa saya lebih cocok dengan filosofi teras dibandingkan dengan positive thinking atau tips-tips self-help lainnya. Seringkali tips-tips ini memfokuskan kita pada hal-hal eksternal, seperti kesuksesan karir, bisnis, dan percintaan, yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Bagi saya, pola pikir seperti ini adalah jalan menuju ekspektasi yang tidak realistis, atau kekecewaan ketika ternyata hal yang kita idam-idamkan tidak terwujud. Sebaliknya, filosofi teras tidak terobsesi dengan hal-hal eksternal dan lebih mementingkan hal-hal di dalam diri kita, yaitu menghilangkan emosi negatif, memaksimalkan hidup dengan hal-hal yang benar-benar berguna dan ada di bawah kendali kita.
tirani opini orang lain. Mari kita membahas mengenai salah satu hal yang ada di luar kendali kita, yaitu opini atau pendapat orang lain. Berapa banyak dari kita yang tanpa sadar hidup terus-menerus mengikuti pendapat orang lain? Apa kata orang? Adalah ucapan yang sering kita dengar. Bagi kita yang hidup di Indonesia, tekanan opini orang lain adalah sesuatu yang nyata. Ternyata hal ini sudah ada sejak masa Kekaisaran Romawi kuno. Marcus Aurelius pernah berujar, "Kita yang selalu lebih mencintai diri sendiri daripada orang lain, justru lebih peduli pada pendapat orang lain daripada pendapat diri sendiri." Jika dewa menuntun seseorang untuk selalu mengucapkan apapun yang terlintas di pikirannya, niscaya orang itu tidak akan mampu bertahan sehari saja. Begitulah besarnya kepedulian kita akan pendapat orang lain dibanding pendapat kita sendiri. Tanpa kita sadar, seringkali kita berencana dan bertindak demi mengikuti pendapat orang lain. Baik itu keputusan-keputusan besar sampai keputusan-keputusan kecil. Misalnya memilih pacar. Gue diomongin orang gak ya kalau pacaran sama doi? Cinta sih, tapi dia lusuh gitu. Gue jadi kelihatan sobat miskin. Memilih kuliah. Gue mau kuliah sesuai minat gue. Tapi kalau gue masuk jurusan itu, gue dikatain bego sama teman-teman gue. Memilih pekerjaan. Gue sebenarnya merasa gak cocok kerja di perusahaan sekarang. Tapi perusahaan ini keren banget di mata orang-orang. Jadi gue bertahan demi gengsi. Dan banyak pilihan-pilihan hidup lain yang membuat kita memprioritaskan pendapat orang lain dari pendapat diri kita sendiri. Jika kita mengira pengaruh pendapat orang lain hanya berdampak pada keputusan-keputusan besar saja, itu keliru. Bahkan, pada hal-hal sepele yang kelihatannya tidak membutuhkan pengaruh pendapat orang lain pun, kita tidak terbebas dari fenomena ini. Kehadiran media sosial membuat efek pendapat orang lain justru semakin dahsyat. Karena apapun yang kita unggah di media sosial bisa dinilai, disetujui, atau dicela oleh ratusan, bahkan ribuan orang di internet. Coba jujur, berapa kali kita mengunggah sesuatu di media sosial dengan harapan mendapat banyak likes, views, dan menambah jumlah followers? Epictetus menyebutkan bahwa hal-hal yang berada di luar kendali kita itu bagaikan budak dan milik orang lain. Interpretasi saya adalah bahwa pendapat-pendapat orang lain tersebut bisa memperbudak kita. Saat kita terus-menerus ingin menyenangkan orang lain, ingin memenuhi ekspektasi orang lain, mendapatkan approval orang lain, meraih sebanyak-banyaknya likes dan views, tanpa sadar kita sudah diperbudak oleh pendapat orang lain. Dari pilihan baju, sepatu, sekolah, pilihan karir, pilihan politik, pilihan calon suami atau istri. Jika semuanya dilakukan untuk mengikuti pendapat orang lain, apa bedanya kita dengan budak? Memang, apa salahnya sih hidup mengikuti pendapat orang lain? Tah, kita happy aja melakukannya. Jika disanggah seperti ini, seorang filsuf Stoa akan menantang balik. Yakin kamu akan bisa terus-menerus bahagia dengan cara ini? Ingatlah bahwa menggantungkan kebahagiaan kepada hal yang di luar kendali sesungguhnya sangat rapuh dan sangat beresiko berujung pada kekecewaan. Jika pendapat orang lain di luar kendali kita, artinya, pertama, tidak akan ada habisnya untuk diikuti. Kedua, bisa berubah semau si pemilik pendapat. Contohnya begini, bayangkan kita terus-menerus berusaha mengikuti pendapat pacar. Pacar senang kamu berambut pendek, padahal kamu berambut panjang.
Kemudian kamu turuti dengan memotong rambut. Pacar senang film Star Wars, padahal menurut kamu semua film Star Wars bodoh sekali. Tetapi kamu tetap nonton. Pacar mau berhubungan seks, padahal kamu sebenarnya ingin menjaga keperawanan sampai menikah. Tetapi kamu ikuti kemauannya. Kemudian kamu hamil, lalu pacar kamu kabur. Akhirnya kamu tinggal sendirian dengan rambut pendek, koleksi film Star Wars, dan perut melendung. Semua karena kamu terus-menerus diperbudak pendapat orang lain. Walau contoh ini ekstrim, prinsipnya berlaku di banyak aspek hidup lain. Ini bukan berarti stoicisme mengajarkan kita untuk menutup telinga sama sekali terhadap pendapat orang lain. Karena kita harus bisa menerima kritik dan masukan yang membangun. Jika seseorang bisa membuktikan kekeliruan saya dan menunjukkan kesalahan pikiran dan tindakan saya dengan senang hati akan berubah. Saya mencari kebenaran yang tidak pernah melukai siapapun. Yang celaka adalah terus-menerus menipu diri sendiri dan tetap bodoh. Marcus Aurelius.